Bayangin, seorang istri lagi hamil besar, perutnya sudah susah dibawa jalan, sebentar lagi melahirkan. Tapi apa yang terjadi? Suaminya malah pergi, kabur bersama ustazah muda di kampung. Sang istri ditinggalkan sendirian, berjuang antara hidup dan mati tanpa ada genggaman tangan suami di sampingnya. Astaga, teganya seorang lelaki. Kalau kalian ada di posisi ibu ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian masih bisa memaafkan suami yang tega meninggalkan saat hamil tua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan like biar makin banyak yang sadar. Dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah penuh air mata dan pelajaran hidup berikutnya. Mari kita dengar kisahnya. Malam itu angin kampung berembus pelan. Aku duduk di kursi kayu reot di teras rumah sambil memegangi perutku yang sudah besar. Usia kandunganku 8 bulan. Sebentar lagi aku melahirkan anak ketiga kami. Suamiku, Junaidi, biasanya ada di sampingku setiap kali aku kesulitan berdiri atau sekadar mengambilkan air minum. Tapi belakangan, kehadirannya makin jarang kurasakan. Awalnya semua berjalan indah. Kami memang keluarga sederhana. Junaidi bekerja sebagai buruh bangunan, aku mengurus rumah dan 2 anak kami. Hidup pas-pasan, tapi penuh tawa. Ia sering memijat kakiku yang bengkak, membelikan rujak kalau aku ngidam, bahkan tak segan menolak lemburan, hanya demi menemani aku ke bidan. Saat itu aku merasa, walau miskin harta, aku kaya akan kasih sayang. Namun sejak ada ustazah muda pindah ke kampung kami, semuanya berubah. Namanya Zahra. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan cepat sekali jadi buah bibir. Zahra membuka kelas mengaji di mushola kecil dekat rumah. Hampir semua orang kagum padanya. Tak ketinggalan suamiku. "Mah, aku mau ikut ngaji sama Ustazah Zahra malam ini," kata Junaidi untuk pertama kalinya. Aku tersenyum kecil, menahan rasa pegal di pinggang. Bagus itu ya. Belajar agama memang penting. Semoga dapat berkah. Aku sama sekali tak curiga. Siapa yang bisa menaruh prasangka pada seorang ustazah yang tampak suci dan sopan? Tapi malam-malam berikutnya, Junaidi pulang makin larut. Kadang aku mendengar ia beralasan ikut rapat pengajian. Kadang menemani ustazah mengurus mushola. Aku mulai merasa ada yang berbeda. Suatu malam aku terbangun karena perutku kram. Dengan susah payah, aku berjalan ke dapur mengambil air hangat. Tak ada Junaidi di sampingku. Aku menengok ke ruang tamu, kosong. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dengan menahan sakit, aku menunggu. Baru setengah jam kemudian pintu berderit terbuka. "Ya, dari mana?" Tanyaku pelan, suaraku bergetar. "Ngaji, Ma. Kamu jangan suudzon ya." "Aku ikut Ustazah Zahra rapat jamaah," jawabnya cepat. Sambil langsung rebahan di tikar tanpa menatapku. Hatiku tercekat. Bukan karena ia pergi mengaji, tapi karena wajahnya tampak berbinar ketika menyebut nama ustazah itu. Sementara aku, hanya seorang istri yang perutnya makin besar, langkahnya makin berat, dan tubuhnya makin ringkih. Hari-hari selanjutnya jadi ujian batin. Aku harus ke bidan sendirian untuk periksa kandungan. Junaidi beralasan sibuk mengurus mushola. Aku berjalan pelan di jalanan kampung, menahan sakit di pinggang. Sesekali aku merasakan tatapan iba dari tetangga. Kasian ya, hamil tua masih jalan sendirian. Suaminya kemana sih? Katanya rajin ikut ustazah muda itu, bisik 2 ibu-ibu di pinggir warung. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku perih. Malam-malam semakin menyiksa. Aku sering duduk di kasur sambil menatap pintu, berharap Junaidi pulang lebih awal. Tapi hampir setiap kali ia datang menjelang tengah malam. Aroma minyak wangi baru menempel di bajunya. Bukan aroma keringat lelah seperti biasanya. Suatu malam aku memberanikan diri bicara. "Ya, aku butuh kamu. Perutku sering kencang. Aku takut kalau nanti tiba-tiba melahirkan. Bisa nggak kamu lebih sering di rumah?" Ia menatapku dingin lalu menghela napas. "Mah, kamu nggak ngerti. Aku ini lagi semangat belajar agama. Ustazah Zahra itu ngajarin hal-hal baik. Kamu harusnya dukung. Jangan malah bikin aku tertekan. Aku terdiam.
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi menurutnya aku penghalang kebaikan? Padahal aku hanya seorang istri yang takut melahirkan sendirian, yang rindu ditemani suami di saat paling rentan. Semakin hari, hubunganku dengan Junaidi makin renggang. Aku sering mendengar kabar dari tetangga kalau ia terlihat membantu ustazah muda itu hingga larut malam. Ada yang bilang mereka berjalan berdua di halaman mushola. Ada juga yang melihat Junaidi mengantar Zahra ke rumahnya. Rumor beredar cepat di kampung. Aku hanya bisa menunduk setiap kali ada yang melirik sinis. Istrinya ditinggalin padahal lagi hamil tua. Begitu bisik-bisik yang kudengar. Aku mencoba bertahan, menenangkan diri bahwa semua hanya fitnah. Tapi naluriku sebagai seorang istri berkata lain. Senyum Junaidi sudah tak sama lagi. Sentuhannya semakin jarang kurasakan. Dan setiap kali ia menyebut nama Zahra, matanya berbinar seperti anak kecil menemukan mainan baru. Malam itu aku menangis lama sekali. Sambil memegangi perutku yang besar, aku berbisik ke janin di dalam rahimku. Nak, entah bagaimana nasib kita nanti. Mama nggak tahu apakah papamu masih akan di sini waktu kamu lahir. Tapi Mama janji, apapun yang terjadi, Mama bakal tetap berjuang buat kalian. Tangisku pecah. Suara jangkrik di luar seperti mengejek kesendirianku. Malam terasa semakin panjang, dan dalam hati aku mulai sadar, badai besar akan segera datang. Pagi itu, aku duduk di kursi bambu sambil menyuapi anak bungsuku yang baru berusia 4 tahun. Perutku makin membesar, langkahku makin lambat. Aku berharap Junaidi menemaniku sebentar, apalagi jadwal kontrol ke bidan sudah dekat. Namun, yang kulihat hanyalah bayangan punggungnya yang terburu-buru keluar rumah. Yah, jangan lupa hari ini kita ke bidan, yah, kataku menahan suara bergetar. Ia menoleh sebentar, wajahnya terlihat tak sabar. Nanti aja, Mah. Aku ada urusan sama Ustazah Zahra. Penting. Kalau ke bidan kamu bisa sama tetangga kan? Aku terdiam, jantungku serasa diremas. Apa urusan dengan ustazah itu lebih penting daripada kandunganku yang sudah 8 bulan? Aku mencoba menahan air mata, tapi anakku bertanya polos. Mama, Papa nggak ikut ya? Aku hanya bisa mengusap kepalanya dan tersenyum getir. Papa sibuk, Nak. Hari-hari berikutnya membuatku makin sadar. Junaidi bukan lagi lelaki yang sama. Dulu ia selalu pulang dengan wajah lelah tapi penuh kasih. Kini ia pulang larut malam, dengan pakaian rapi dan aroma parfum asing. Senyum yang dulu ia hadiahkan padaku kini lebih sering kutemukan ketika ia menyebut nama Zahra. Tetangga-tetangga mulai bergosip. Kemarin aku lihat Junaidi bantuin ustazah muda itu bawa belanjaan, padahal istrinya lagi hamil tua. Masa sih? Kok tega banget? Istrinya di rumah nunggu, dia malah keluyuran. Aduh, jangan-jangan ada apa-apa deh. Soalnya aku sering lihat mereka jalan berdua. Bisik-bisik itu sampai ke telingaku. Aku berusaha menutup telinga, tapi semakin kutahan, semakin menusuk hatiku. Suatu sore aku benar-benar tak kuat lagi. Aku kehabisan tenaga setelah mencuci baju anak-anak, perutku kencang seperti ditusuk-tusuk. Aku duduk di lantai dapur, berharap Junaidi segera pulang. Tapi yang datang justru 2 tetangga yang kebetulan lewat. Bu, kok sendirian? Mana Pak Junaidi? Aku mencoba tersenyum. Ada urusan di mushola. Mereka saling pandang, lalu salah satu berbisik lirih, tapi cukup jelas untuk kudengar. Urusan atau alasan? Pantesan istrinya jadi begini? Dadaku sesak. Aku hanya bisa menunduk. Setelah mereka pergi, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sendirian di dunia ini. Malam itu aku memberanikan diri menegur Junaidi. Ya, aku nggak kuat kalau kamu terus-terusan begini. Aku butuh kamu di rumah. Aku butuh kamu dampingi aku ke bidan. Kamu nggak kasihan sama aku sama anak-anak? Ia meletakkan sendoknya dengan kasar. Mah, kamu selalu aja curiga. Aku belajar agama. Itu salah? Aku bantu ustazah. Itu dosa. Kamu jangan jadi istri yang menghalangi pahala. Aku capek dituduh macam-macam. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku bukan menghalangi. Aku hanya ingin ia hadir di sisiku. Tapi baginya, aku hanyalah penghalang perjuangan dakwahnya. Hari-hari makin berat. Aku sering berjalan tersok ke bidan sendiri, kadang ditemani anak sulungku yang masih kecil.
Setiap kali melihat ibu-ibu lain di antar suami mereka, hatiku remuk. Aku menunduk, berusaha menutupi perutku dengan selendang agar tak terlalu menarik perhatian. Namun gosip tak pernah bisa kututup. Kasihan banget sih, hamil gede tapi sendirian. Suaminya kemana? Katanya si asyik sama ustadzah muda itu. Halah, kampung ini bakal makin rame kalau beneran suaminya kabur. Aku ingin berteriak membela diriku. Tapi aku terlalu lemah. Aku hanya bisa berjalan cepat, meski kaki bengkak, meski pinggangku sakit. Malam berikutnya, aku kembali sendirian di rumah. Kontraksi palsu sering datang. Aku memegangi perut, berbisik pada janinku. Nah, sabar ya. Jangan lahir dulu. Mama sendirian. Mama takut. Anak-anakku yang masih kecil hanya bisa menatapku bingung. Si sulung menepuk pundakku pelan. Mama, kalau papa nggak pulang lagi, aku yang jagain mama. Air mataku jatuh deras. Anak kecil harus bicara seperti itu karena ayahnya lebih memilih wanita lain. Puncak rasa sakitku datang ketika suatu malam aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dari jendela kecil, aku melihat Junaidi berjalan pulang bersama Zahra. Mereka terlihat tertawa. Jarak tubuh mereka terlalu dekat untuk sekadar guru dan murid. Jantungku berdegup kencang. Nafasku tercekat. Saat Junaidi masuk rumah, aku tak bisa menahan lagi. Yah, aku lihat sendiri kamu jalan sama ustazah itu. Kamu tega banget ninggalin aku yang hamil besar ini demi dia. Ia membentakku keras. Jangan kurang ajar mah, kamu nggak tahu apa-apa. Zahra itu orang baik. Jangan fitnah dia. Aku terpaku. Air mataku jatuh deras. Bukan hanya karena dituduh memfitnah, tapi karena jelas-jelas aku melihat dengan mata kepalaku. Malam itu aku merasa cinta yang pernah kubanggakan telah hancur berkeping-keping. Aku menatap perutku yang besar, lalu menatap anak-anak yang mulai menangis ketakutan melihat ayahnya membentak ibunya. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Kalau benar dia akan pergi, biarlah aku yang menanggung semua, asal anak-anakku tetap bisa hidup." Malam itu aku tak tidur. Air mataku membasahi bantal. Aku sadar, badai yang kurasakan baru saja mulai. Pagi itu udara kampung masih dingin, tapi hatiku terasa panas. Perutku semakin besar, jalan pun makin sulit. Aku duduk di teras rumah, sambil menatap kosong ke jalanan tanah yang becek sehabis hujan semalam. Anak-anakku berlarian kecil di halaman, sementara aku hanya bisa menahan nyeri di pinggang. Tiba-tiba suara langkah Junaidi terdengar. Ia baru pulang dengan wajah sumringah. Bukan wajah seorang suami yang semalaman di mushola, tapi wajah lelaki yang jelas-jelas sedang jatuh cinta. Aku menatapnya dengan mata basah. "Ya, sampai kapan kamu mau begini? Aku capek. Aku hamil besar, butuh kamu di rumah. Kalau kamu terus-terusan sama ustazah itu, apa aku dan anak-anak nggak berarti lagi buatmu?" Suaraku lirih tapi penuh getaran. Junaidi menghela napas panjang. "Mah, aku nggak bisa terus di sini. Aku merasa hidupku baru berarti saat ikut Ustazah Zahra. Dia bikin aku merasa dekat sama Allah. Aku mau terus di sisinya, ikut perjuangannya." Aku terhenyak. Kata-katanya seperti palu menghantam dadaku. "Jadi emakku ini apa ya? Perempuan yang kamu nikahi, yang kamu buat hamil besar seperti ini, yang kamu kasih 2 anak. Aku ini cuman apa bagimu?" Ia tak menjawab. Hanya menunduk sebentar, lalu menatap lurus dengan tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Aku pamit, Mah. Aku ikut Ustazah Zahra. Kamu jaga anak-anak." Anggap aja aku nggak ada. Aku hampir pingsan mendengarnya. Nafasku sesak. Ya Allah. Hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Anak-anakku mendekat, menangis memeluk kakiku. "Mama, Papa mau kemana?" "Jangan pergi, Pa." Tapi Junaidi sudah beranjak. Ia membawa beberapa pakaian dalam tas lusuh, tanpa menoleh lagi. Rumah tiba-tiba terasa sunyi. Aku duduk terkulai, memegangi perutku yang kencang seperti diperas. Air mataku jatuh tanpa henti. Anak-anakku ikut menangis, tak mengerti kenapa ayah mereka pergi meninggalkan rumah. Sore harinya kabar itu cepat menyebar di kampung. Bisik-bisik tetangga makin pedas menusuk telinga. Beneran ya? Junaidi ninggalin istrinya yang hamil tua demi ustazah muda itu. Ya ampun, tega banget. Padahal sebentar lagi melahirkan. Halah, laki-laki begitu cuma bikin malu. Istrinya jadi korban. Aku menutup pintu rapat-rapat, tak berani keluar rumah.
Malu bercampur sakit hati membuatku ingin menghilang dari dunia. Malam itu kontraksi palsu kembali datang. Aku meringis kesakitan di kamar. Menggenggam erat tangan anak sulungku. "Mama sakit, Kak?" Tanyanya polos. Aku mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, Nak. Doain adik di perut Mama ya. Andai saja Junaidi ada di sini. Andai saja ia memelukku seperti dulu. Tapi kenyataannya, ia sedang bersama wanita lain, menganggap perjuangannya mulia, padahal ia mengkhianati keluarganya sendiri." Aku berusaha bangkit, menyiapkan makan malam seadanya untuk anak-anak. Tanganku gemetar memotong sayur. Air mata jatuh bercampur dengan kuah sup. Ya Allah, kuatkan aku. Keesokan harinya, ibu mertuaku datang. Bukannya memberi semangat, ia justru menambah luka. "Kamu sih, Mah. Makanya jaga suami baik-baik. Kalau sampai dia lebih milih ustadzah muda, berarti ada yang salah sama kamu." Aku tercekat. "Bu, saya sudah berusaha. Saya hamil besar, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa salah saya kalau suami saya kabur begitu saja?" Tapi mertua hanya mendengus sinis. "Perempuan kalau nggak bisa bikin suami betah, jangan salahkan orang lain. Ustadzah itu cantik, pintar, orangnya halus. Kamu apa bisa begitu?" Aku menangis semakin keras. Ternyata bukan hanya suami, tapi mertua pun menyalahkanku. Seolah-olah aku penyebab semua ini. Hari-hari berjalan semakin berat. Aku harus menanggung semuanya sendiri. Makan seadanya, menjaga anak-anak, sambil menahan sakit kehamilan. Setiap kali melihat pasangan suami istri lain berjalan bersama di pasar, hatiku terasa ditusuk ribuan duri. Anak-anakku sering bertanya, "Mama, Papa kapan pulang?" Aku hanya bisa menjawab dengan senyum palsu. "Papa lagi sibuk, Nak. Doain aja Papa cepat pulang." Padahal aku tahu, Junaidi sudah memilih jalannya. Ia lebih memilih wanita lain ketimbang keluarga yang sudah dibangunnya. Puncak sakit hati datang saat aku tak sengaja mendengar gosip paling pedas di warung. Kata orang Junaidi udah tinggal di rumah Ustadzah Zahra." "Masa sih? Astaga." Padahal istrinya hamil tua loh. "Iya, katanya dia rela ninggalin semua demi Zahra." Aduh, dunia makin gila. Aku menahan napas di balik pintu warung, menahan air mata agar tak jatuh, tapi tubuhku bergetar. Rasanya ingin berteriak, ingin membalas semua ucapan mereka. Tapi aku hanya bisa pulang dengan langkah gontai. Di rumah, aku duduk sendirian di kamar, menatap perutku yang bergoyang karena janin bergerak. Aku mengusapnya pelan sambil berbisik, "Nak, maaf ya, kamu lahir tanpa kasih sayang ayah. Tapi Mama janji, Mama nggak akan pernah ninggalin kamu, apapun yang terjadi." Air mataku jatuh, membasahi baju lusuhku. Malam itu aku sadar, aku resmi ditinggalkan. Suami yang dulu kucintai kini telah pergi. Ia memilih ustadzah muda, meninggalkan aku yang sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya. Dan sejak malam itu, aku bersumpah, aku akan bertahan, meski sendirian. Malam itu hujan deras mengguyur kampung. Atap seng rumah bocor, meneteskan air ke lantai tanah. Aku duduk di tikar lusuh, memegangi perutku yang terasa kencang tak tertahankan. Nafasku terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipis. Aku sadar, inilah saatnya. Ya Allah, tolong aku. Bisikku sambil meringis. Anak-anak panik melihatku meringkuk kesakitan. Si sulung berlari kecil keluar rumah sambil berteriak memanggil tetangga. Dalam sekejap, 2 ibu kampung masuk ke rumah dengan wajah cemas. "Ya Allah, Mah, kamu kontraksi ya? Ayo kita ke bidan sekarang," kata salah satu dari mereka. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku lemas. Kaki gemetar, perut makin kencang. Tak ada Junaidi di sampingku. Tak ada genggaman tangannya yang dulu menenangkan. Ia memilih wanita lain, meninggalkan aku di saat hidup dan mati seperti ini. Dengan bantuan tetangga, aku dibopong menuju rumah bidan di ujung kampung. Hujan deras membuat jalanan becek, lampu jalan mati. Aku menahan sakit, menggigit bibir hingga berdarah. Sesampainya di rumah bidan, aku langsung dibaringkan di ranjang sederhana. Bidan bergegas memeriksa. "Sudah bukaan besar, siap-siap, Ma. Kamu harus kuat." Aku hanya mengangguk, air mata bercampur keringat. Di luar, suara hujan bersahutan dengan suara anak-anakku yang menangis ketakutan. Proses persalinan berjalan panjang dan menyakitkan. Aku berteriak, menggenggam spray sekuat tenaga. Rasa sakitnya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setiap kali kontraksi datang,
Aku hanya bisa menjerit sambil memanggil nama Allah. Andai Junaidi ada di sini. Andai ia menggenggam tanganku, mungkin aku merasa lebih kuat. Tapi yang ada hanyalah kesepian. Kesepian yang menusuk lebih tajam dari rasa sakit melahirkan itu sendiri. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, tangisan bayi pecah di ruangan. Bayi kecil itu lahir dengan sehat. Aku menangis terisak, bukan hanya karena lega, tapi karena pilu. Nak, selamat datang di dunia, ucapku lirih sambil memeluknya. Maaf, kamu lahir tanpa ayah di sisimu. Tetangga yang menemani pun ikut menangis. Ya Allah, kasihan sekali kamu, Mah. Suamimu tega banget. Aku hanya tersenyum pahit. Bayi mungil dalam gendonganku jadi sumber kekuatan baru. Meski hatiku hancur, aku tahu harus bertahan demi anak-anakku. Kabar kelahiranku cepat menyebar di kampung. Namun bukan ucapan selamat yang kudapat, melainkan cibiran dan gosip pedas. Katanya lahir sendirian ya? Suaminya entah kemana. Kasihan banget jadi janda beranak 3. Halah, pantas aja suaminya lari ke ustadzah muda. Istrinya lemah gitu. Aku pura-pura tak dengar. Tapi setiap kata itu menusuk hati. Bahkan di momen paling bahagia, saat seorang ibu melahirkan, aku tetap jadi bahan hinaan. Beberapa hari kemudian, aku sudah kembali ke rumah. Badanku masih lemah, tapi aku memaksa diri mengurus bayi dan 2 anak lainnya. Tak ada tangan suami yang membantu. Semua kulakukan sendiri. Di saat aku menggendong bayi sambil menanak nasi, anak sulungku berkata, "Mama, Papa nggak pulang-pulang. Aku janji, aku bakal bantu Mama jaga adik." Air mataku kembali jatuh. Kata-kata sederhana dari anak kecil itu justru menjadi cambuk terberat. Seharusnya seorang anak tak perlu berjanji melindungi ibunya. Itu tugas seorang ayah. Tapi ayah mereka memilih pergi. Hari-hari terasa panjang. Aku menjual gorengan kecil-kecilan di depan rumah demi memberi makan anak-anak. Tangan yang lemah pasca melahirkan tetap kupaksa menggoreng, meski minyak panas sering mengenai kulitku. Tetangga masih sering mencibir, tapi ada juga yang iba. "Mah, kamu hebat. Kamu bisa kok tanpa Junaidi," kata salah satu tetangga yang baik hati. Ucapan itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Aku mulai percaya. Mungkin benar aku bisa kuat. Malam hari ketika bayi tertidur di pelukan, aku menatap wajah polosnya. "Nak, kamu alasan Mama untuk tetap hidup. Walau Papa pergi, Mama janji nggak akan pernah ninggalin kamu. Mama akan berjuang sampai kapanpun." Air mataku jatuh membasahi pipi bayi. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan tekad. Aku sadar, meski dunia menghina, meski suami mengkhianati, aku masih punya anak-anak yang harus kuperjuangkan. Aku masih punya harga diri sebagai seorang ibu, dan di titik itulah aku mulai bangkit. Meski dihina, meski dicibir, aku menegakkan kepala. Aku ingin membuktikan bahwa seorang ibu bisa berdiri meski tanpa suami di sisinya. Aku berbisik pada diriku sendiri, suamiku boleh pergi, tapi aku tidak akan jatuh. Aku akan buktikan pada dunia, aku lebih kuat dari yang mereka kira. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku melahirkan tanpa kehadiran Junaidi. Hidupku tak mudah, tapi aku bertahan. Setiap pagi aku menjajakan gorengan di depan rumah, menggendong bayi di satu tangan, sementara tangan lainnya menggandeng 2 anak kecil. Panas terik, cibiran tetangga, bahkan rasa lelah tiada habisnya, semua ku telan demi anak-anakku. Semakin hari, aku makin terbiasa hidup tanpa Junaidi. Luka di hati belum sembuh, tapi tekadku untuk bertahan jadi perisai. Aku tak mau anak-anakku tumbuh tanpa harapan, hanya karena bapaknya memilih pergi. Namun kabar mengejutkan mulai berembus di kampung. Ustazah Zahra yang selama ini dipuja-puja, ternyata punya ambisi tersembunyi. Perlahan, orang-orang mulai melihat sisi lain dirinya. Katanya Zahra itu bukan sekadar ngajar ngaji, dia juga minta sumbangan macam-macam dari jamaah. Iya, bahkan Junaidi katanya yang sering disuruh cari uang. Kasian, kerja Rodi demi dia. Pantes aja, sekarang Junaidi sering kelihatan lusuh. Aku hanya bisa mendengar gosip itu tanpa komentar. Dalam hati aku tahu, ini awal karmanya. Suatu sore, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Di ujung jalan kampung, Junaidi berjalan gontai. Bajunya kusut, wajahnya tirus, matanya kosong. Tak ada lagi senyum yang dulu berkinar ketika menyebut nama Zahra. Ia berdiri di depan rumahku, menatapku lama. Aku yang sedang menggendong bayi hanya terdiam.
Anak-anak berlari ke dalam rumah, takut ayahnya akan kembali membentakku. "Mah," suaranya lirih, parau. "Aku salah, Mah. Zahra ninggalin aku. Semua cuma permainan. Aku nyesel, Mah." Hatiku bergetar. Bagian dari diriku ingin berteriak marah, ingin meluapkan semua sakit hati. Tapi bagian lain hanya merasa hampa. Apa gunanya penyesalan sekarang? Saat aku berjuang sendirian melahirkan, saat aku bertahan dengan air mata, ia tak ada. Aku menatapnya lurus. "Jadi sekarang kamu mau balik? Setelah aku melahirkan sendirian, setelah anak-anak nungguin kamu tiap malam sambil menangis, setelah aku dihina orang sekampung, kamu kira gampang ya?" Air matanya jatuh. "Aku bodoh, Mah. Aku buta. Aku kira ikut Zara itu jalan kebaikan. Ternyata aku cuma diperalat. Tolong, izinkan aku pulang." Anak sulungku muncul dari balik pintu. Matanya berkaca-kaca. "Mama, jangan izinkan Papa masuk. Papa ninggalin Mama waktu Mama kesakitan. Papa nggak ada waktu adik lahir. Kami cuma butuh Mama, bukan Papa." Kata-kata polos itu menghantam lebih keras dari apapun. Junaidi terisak, menunduk malu. Aku memeluk anak-anakku erat-erat, lalu berkata dengan suara bergetar tapi tegas. "Ya, kamu boleh menyesal. Tapi ingatlah, luka ini gak akan hilang. Anak-anak udah lihat semuanya. Aku sudah cukup kuat tanpa kamu. Kalau kamu mau berubah, buktikan dulu. Jangan hanya kata-kata." Ia hanya terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Perlahan, ia melangkah mundur, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Aku tak tahu apakah ia akan kembali atau tidak. Yang ku tahu, aku tak lagi bergantung padanya. Hari-hari berikutnya hidupku tetap berat, tapi berbeda. Aku kini dihormati tetangga yang dulu mencibir. "Mah, kamu hebat banget. Bisa bertahan sendiri, bisa melahirkan tanpa suami, bisa besarkan anak-anak tanpa menyerah. Aku salut sama kamu. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah gila dari dulu." Aku hanya tersenyum. Aku tak butuh pujian. Aku hanya ingin anak-anakku tumbuh dengan baik. Suatu malam, aku menatap wajah bayi kecilku yang sedang tidur pulas. Suara jangkrik menemani keheningan. Aku mengusap pipinya dengan lembut, lalu berbisik. "Nak, terima kasih sudah datang ke dunia ini. Kamu jadi alasan Mama kuat. Kamu lahir tanpa ayah yang menunggu, tapi kamu lahir membawa kekuatan untuk Mama." Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan air mata kepedihan. Ini air mata kelegaan, air mata kemenangan kecil. Aku sadar, meski hidupku penuh luka, aku berhasil berdiri. Meski suamiku memilih pergi, aku mampu bertahan. Meski dunia menghinaku, aku bisa bangkit. Dan itulah karmanya. Suami yang dulu meninggalkan aku kini berjalan gontai, menanggung malu di kampung. Ustazah muda yang dulu dipuja, kini hilang entah kemana. Sementara aku, wanita yang mereka rendahkan, tetap berdiri bersama anak-anakku. Aku menatap langit malam, berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih. Aku mungkin tak sempurna, tapi Engkau memberi aku kekuatan. Aku tak butuh laki-laki yang pergi. Aku hanya butuh Engkau dan anak-anakku. Sejak saat itu, aku tak lagi merasa sendirian. Aku tahu badai sudah kulewati. Dan aku yakin aku akan mampu menghadapi apapun yang datang setelah ini.